Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi tentang eh, studi farmakoepidemiologi, khususnya tentang observational analytic. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang case control study, ya, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang eh, cohort ya. Sekarang kita lanjutkan tentang case control study. Oke, beberapa referensi yang saya gunakan. Kita lanjutkan. Ya, ini kemarin kita sudah bahas sebetulnya ya. Kalau studi farmakoepidemiologi, khususnya yang observasional, itu yang ada yang analitik. Nah, pada hari ini kita akan fokus untuk yang case control studies, seperti itu. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas sebelumnya. Kalau misalnya yang belum, bisa dilihat rekaman video yang cohort, sudah saya jelaskan. Intinya kalau yang observational analytic itu mengkuantifikasi hubungan antara exposure dengan outcome. Nah, kalau kita bicara farmakoepidemiologi, biasanya exposure yang kita maksud adalah atau paparannya adalah penggunaan obat, ya. Karena memang aplikasi studi farmakoepidemiologi kan biasanya pada post marketing surveillance ya, atau studi uji klinik fase 4 seperti itu. Jadi yang dievaluasi adalah penggunaan obatnya. Nah, outcome-nya dari penggunaan obat ya salah satunya ya efektivitas ya, tetapi utamanya kalau studi farmakoepidemiologi biasanya yang dilihat adalah efek sampingnya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Tipenya ada 3 ya, cohort, case control, dan cross-sectional. Kita bahas case control. Apa itu case control study? Merupakan ya salah satu studi observasional yang analitik yang menghubungkan antara exposure, seberapa besar exposure, kemudian kita lihat, kita trace back ke outcome dulu, kemudian kita trace back ke exposure-nya, seperti itu. Jadi kebalikan dari cohort ya. Kalau cohort itu kita mengidentifikasi dulu paparannya, kemudian kita ikuti follow up, baik secara prospektif idealnya, maupun secara retrospektif, menggunakan data yang masa lalu, sampai terjadi outcome. Jadi exposure dulu baru outcome. Nah, kalau case control ini kebalikannya. Kita mengidentifikasi dulu, ya. Pertama kita identifikasi kasusnya dulu, ya. Kasus itu adalah kelompok atau ya grup atau kelompok yang sudah mengalami outcome gitu. Ya, misalnya kalau ya contoh yang paling ideal kalau studi farmakoepidemiologi kan penggunaan thalidomid ya. Nah, waktu thalidomid di launch dan sampai kejadian outcome kan nggak ada yang tahu gitu bahwa outcome-nya anak-anak yang dilahirkan cacat itu disebabkan oleh apa. Saat itu kan nggak ada yang tahu. Nah, berarti kalau metode yang paling ideal adalah kita menggunakan case control ini. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu kelompok yang mengalami gejala atau kasus, yaitu apa? Ibu-ibu yang melahirkan anak mengalami kecacatan atau fokomelia. Nah, itu menjadi kelompok kasus ya, kelompok kasus. Kemudian setelah kita mendapatkan kelompok kasus, yang selanjutnya adalah kita menentukan kelompok kontrolnya, yaitu adalah kelompok yang tidak mempunyai outcome. Jadi kalau tadi kelompok kasusnya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak mengalami kecacatan, fokomelia, nah ini kontrolnya berarti ibu-ibu yang melahirkan tapi anaknya normal, sehat, seperti itu. Ya. Kemudian look back in time to learn which subject in each group had the exposure. Jadi dilihat ke belakang. Waktu hamil atau bahkan sebelum hamil pun atau riwayat keluarganya pun itu dievaluasi. Ya, mereka menggunakan apa saja, mereka perilakunya seperti apa, ya, tekanan darahnya, makan apa aja, minum apa aja, bagaimana asupan gizi, bagaimana penggunaan obat, dan lain sebagainya. Ya, jadi
Kalau case control ini, kalau yang original biasanya digunakan untuk mengevaluasi yang mana exposure-nya belum ketahuan gitu. Nah, setelah itu dari berbagai macam exposure yang dicurigai, kemudian dibandingkan frekuensi of the exposure, ya, jadi seberapa besar sih exposure yang pada kelompok kasus dibandingkan dengan exposure pada kelompok kontrol. Ya, ini sangat berbeda dengan cohort ya. Kalau cohort kemarin proporsi kejadian pada kelompok exposure ya dibandingkan dengan proporsi kejadian pada kelompok kontrol ya, atau yang tidak mengalami mendapatkan exposure. Kalau ini kebalikan. Seberapa besar exposure-nya pada kelompok yang kasus dan seberapa besar exposure-nya pada kelompok yang kontrol. Jadi nanti outcome-nya, perhitungannya, rumusnya lain. Ya, itu tentang case control atau sedikit tentang metodenya. Nah, by definition karena prosesnya seperti itu, studi ini hampir pasti gitu ya, ya secara definisi ya dilakukannya secara retrospektif. Ya, nggak mungkin dilakukan secara prospektif karena kita akan melihat riwayat paparan. Namanya riwayat ya di masa lalu, berarti pengambilan datanya yang dilakukan secara retrospektif. Seperti itu. Nah, ini desainnya ya. Jadi kalau kemarin itu dari kiri ke kanan, jadi dari expose dulu sama unexpose, kemudian dilihat ada kalau cohort ya ada apa ya, outcome positif sama outcome negatif, kemudian yang unexposed juga outcome positif sama outcome negatif. Tapi kalau yang case control ini lain. Case control ini dilihat pada kelompok kasus dulu pertamanya, ya, pada masa sekarang ditentukan kasusnya siapa, siapa, karakteristiknya seperti apa. Kemudian juga ditentukan kontrolnya siapa, karakteristiknya seperti apa. Nah, setelah itu baru dievaluasi ke belakang, riwayatnya seberapa. Nah, berbagai macam exposure kemudian diidentifikasi, setelah itu dihitung rate-nya berapa dan kemudian dibandingkan. Ya, jadi nanti berbeda. Nah, kalau kita buat 2x2 tabelnya, ya, tabel 2x2-nya sama, ABCD, tetapi kita pertama mengidentifikasi penyakitnya dulu, ya, kasusnya dulu, case-nya dulu. Kemudian sama case dan kontrolnya, kelompok yang tidak mengalami outcome. Kemudian baru diidentifikasi exposure-nya, seberapa besar, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nanti satuannya adalah odds ratio. Pengertiannya adalah rasio dari kecenderungan. Odds itu apa ya? Odds itu ya semacam ya likeliness gitu ya, atau apa ya? Proporsi, bukan proporsi ya, tetapi ya odds namanya ya. Ya, seberapa besar odds dari suatu exposure pada kelompok kasus ya dibandingkan dengan odds untuk atau kecenderungan exposure pada kelompok kontrol. Sehingga dari situ kita bisa hitung rumusnya, odds kecenderungan exposure pada kelompok kasus itu A dibagi dengan dibagi dengan C, kemudian kecenderungan pada kecenderungan paparan pada kelompok kontrol itu B, ya, paparan kan sama-sama paparan, itu B dibagi dengan D. Nah, rumusnya ketika nanti dirapikan gitu ya, rumusnya jadi A dikali D dibagi dengan B dikali dengan C. Menggunakan contoh yang sama dengan kasus yang cohort sebelumnya, yaitu penggunaan thalidomid dan fucomelia, angkanya berbeda. Ya, kalau rumusnya OR A dikali D ya 120 dikali dengan 140 dibagi dengan 30 dikali dengan 200. Jadi ketemunya angkanya 16.800 dibagi dengan 6.000. Ketemu OR-nya 2,8. Ya, seperti itu. Artinya sama kalau pengertiannya OR 2,8 dengan RR 2,8 itu bacanya sama, yaitu thalidomid users mempunyai 2,8 kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami fucomelia anaknya dibandingkan dengan non-user. Seperti itu. Paparannya
adalah thalidomid ini di sini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk yang confident interval sama, kemudian yaitu likeliness ya, kecenderungan hasil studi ini ketika diulangi itu harusnya OR-nya berkisar di antara nilai confident interval. Dalam hal ini misalnya 2,01 sampai 4,55. Jadi kalau ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dengan metode yang sama, jumlah sampel yang sama, itu hasilnya bisa tidak sama persis 2,8, tetapi hampir 95% akan jatuh di antara 2,01 sampai 4,55. Nah, di studi case control ini nilai p-value sangat penting. Ya, untuk yang cohort juga sama, tapi ini lebih ditekankan lagi. Ya, signifikansi. Ya, jadi ketika OR-nya 2,8 misalnya seperti itu, kan secara teori orang yang pakai thalidomid akan mengalami outcome berupa hypomelia. Ya. Tetapi kalau tidak berbeda signifikan, ya berarti nggak bermakna gitu ya. Maksudnya pakai thalidomid ataupun enggak, itu mungkin bisa dianggap tidak signifikan gitu, meskipun OR-nya sama. Gitu. Nah ini cuma analisis statistik, tapi by default yang penting akan lebih baik kalau nilai OR-nya itu bermakna secara statistik itu ya, berbeda secara statistik. Artinya apa, orang yang mendapatkan exposure itu ternyata exposure-nya itu benar-benar mempengaruhi terjadinya outcome seperti itu. Atau dalam hal ini kasus ya. Oke, jadi itu contohnya seperti itu ya teorinya. Nanti bisa di cross check di beberapa studi case control yang lain yang sudah dipublikasikan. Nah, sekarang kita bahas mengenai beberapa permasalahan dari desain case control ini. Ya. Yang pertama adalah formulasi dari clearly defined hypothesis. Kita mau pakai outcome-nya itu apa? Mau pakai data insiden atau prevalence gitu. Nah, kita kemarin sudah bahas ya di prinsip dasar epidemiologi, kalau insiden itu kan kasus baru, kalau prevalence itu kan kasus yang sudah lama pun juga bisa ya, termasuk insiden juga di situ di dalam. Nah, kalau case control study ini rekomendasinya adalah menggunakan insiden, jadi pasiennya pasien baru. Kenapa? Karena di case control studies itu kan kita akan melihat ke belakang ya, riwayat penggunaan obat, riwayat penyakit, riwayat perilakunya seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah kalau pasien itu merupakan pasien baru, sehingga dia ketika mengingat, karena case control ini kuncinya adalah mengingat ya. Ya, kemampuan pasien dalam atau kemampuan kasus dalam mengingat paparan sebelumnya itu akan lebih akurat ya, secara teori akan lebih akurat pada pasien yang baru terdiagnosis seperti itu. Jadi rekomendasinya adalah yang menggunakan incidence. Selain itu juga temporal sequence ya. Jadi waktu ya, maksudnya pengaruh waktu. Misalnya orang untuk mengalami penyakit tertentu itu kan paparannya harus cukup dulu gitu. Nah kalau kita pakai prevalence itu kita nggak bisa memisahkan ya pengaruh waktu ini. Kenapa? Karena pasiennya itu tidak baru semua. Ada pasien yang lama, ada pasien yang baru. Sehingga paparan, seberapa besar paparan atau seberapa lama paparan itu sudah diterima oleh pasien, itu tidak bisa kita analisis pengaruhnya. Oleh karena itu, idealnya kalau kita bicara tentang incidence, tentang case control itu menggunakan menggunakan insiden sebagai kasus atau ya kasusnya maupun kontrolnya seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sering terjadi pada kasus case control yaitu dalam menentukan kontrol. Ya, Anda bayangkan misalnya kita mau menentukan pasien, kalau yang fokomelia relatif gampang. Misalnya apa? Kenapa gampang? Karena kasusnya adalah anak yang sudah lahir atau ibu yang baru melahirkan. Itu sebagai kasus. Kontrolnya siapa? Ya berarti kan ibu lain yang melahirkan tetapi tidak tidak
bayinya tidak mengalami kecacatan gitu. Nah, itu relatif gampang. Kenapa? Karena kita mencari atau menentukan kontrolnya tuh bisa gampang itu. Karakteristiknya jelas. Sama-sama ibu melahirkan, misalnya seperti itu. Yang sulit gimana? Misalnya kanker nih. Adalah kita mau sampelnya di suatu kabupaten, kanker payudara misalnya seperti itu. Ya, misalnya pada kanker payudara, terus pembandingnya siapa? Ya, pembandingnya kontrolnya siapa gitu. Nah, kayak gitu kan agak terbuka ya. Maksudnya kalau tadi orang melahirkan kan ya sudah kita tinggal cari orang melahirkan. Tapi kalau kanker payudara pembandingnya siapa? Apakah pada orang sehat yang umur atau karakteristiknya sama? Itu namanya matching ya. Atau pasien kanker yang lain. Seperti itu. Nah, itu kan kita harus menentukan ini lebih lebih comparable yang mana seperti itu. Karena apa? Itu nanti akan mempengaruhi outcome, paparan. Padahal kita ingin mengidentifikasi paparannya, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kontrol harus dipilih serepresentatif mungkin gitu ya pada populasi di mana populasi yang sama itu menghasilkan kasus ya. Misalnya tadi kanker payudara. Nah, ambil datanya di mana? Apakah di populasi di suatu kabupaten? Itu berarti boleh dua-duanya ya, misalnya pada kabupaten yang sama seperti itu menggunakan wanita sehat misalnya kayak gitu. Jadi nanti outcome-nya kanker no kanker. Nah, kalau di rumah sakit pasien kontrolnya kan agak susah. Kenapa? Kalau cari orang sehat dengan karakteristik yang sama itu akan susah sekali. Ya, seperti itu. Nah, alternatifnya gimana ya kalau case control? Kalau di rumah sakit mungkin pasien lain, penyakit kanker yang lain misalnya seperti itu. Ya, cuman nanti ya itu menimbulkan problem lain juga ya. Ini memang trikinya untuk studi case control seperti itu. Dalam menentukan kontrol ini kita harus hati-hati. Jadi tergantung kasusnya nanti seperti itu. Kemudian ini permasalahan lain yang sering muncul pada studi case control, yaitu adalah dalam mengukur exposure, ya, dalam mengukur exposure. Karena paparan ya yang digali atau yang dicari datanya adalah paparan di masa lalu, maka datanya itu benar-benar ya tergantung atau enggak mesti sih, tetapi maksudnya biasanya tergantung dari ingatan pasien gitu ya. Kecuali data yang objektif yang tercatat. Misalnya apa? Data yang objektif itu contohnya ya misalnya data-data di rekam medis. Ya, itu kan data yang objektif dan tercatat. Tapi kalau misalnya datanya adalah penggunaan obat, ya penggunaan obat kalau dia dapat resep dan patuh dan rekamannya jelas sih enggak masalah. Tapi kalau penggunaan obat bebas misalnya seperti itu, nah itu kan susah sekali. Minum obat bebas misalnya pada ibu hamil melahirkan tadi, selama 9 bulan kemarin minum obat bebasnya apa saja. Itu kan susah dalam mengingatnya. Jadi nanti itu bisa menimbulkan yang namanya recall bias. Kemudian bisa juga permasalahan lain adalah dalam mengukur outcome ini juga sering timbul observer bias gitu. Jadi tergantung yang ngukur. Ya, kemampuan atau pengetahuan yang ngukur tadi karena mungkin ngambilnya melalui wawancara. Kalau orang yang tahu penyakit mungkin dia akan memberikan atau bisa menggali data yang lebih baik. Tapi kalau orang awam gitu ya ikut penelitian menggali data paparan itu nanti bisa datanya tidak lengkap gitu ya, data yang terkumpulnya nggak banyak kayak gitu. Ya oleh karena itu dua bias ini bisa terjadi, recall bias dan observer bias. Nah, oleh karena itu, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya exposure atau paparan, ya, trace back ke belakang, itu bisa yang pertama kuesioner, bisa menggunakan sampel biologis, bisa wawancara pada subjek kalau subjeknya bisa diwawancarai, ya, misalnya masih ketemu pasiennya, kalau terus bisa juga pada pasangan atau family members, misalnya subjeknya tidak bisa diwawancarai, masih di ICU, ya kan nggak boleh ya masih di ICU berjuang hidup diwawancarai kan nggak bisa.
Atau dia masih anak-anak, diwawancarai kan nggak bisa, dia udah lupa. Atau bahkan nggak peduli gitu ya kalau anak ditanyai. Seperti itu. Bisa juga medical records, employment records, atau pharmacy records. Yaitu adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk menggali data paparan. Karena kalau untuk menggali data outcome itu udah jelas enak, karena pasiennya kita hadapi. Ya, outcome-nya jelas, kasus dia sakit apa, kemudian kalau kontrol dia tidak sakit. Nah, ini yang masalah exposure seperti itu. Nah, itu adalah beberapa isu, beberapa concern yang sering muncul pada studi case control seperti itu. Nah, oleh karena itu di studi case control itu sering ada yang namanya bias ya. Studi observasional itu sering yang menimbulkan namanya bias. Ini kelemahannya studi observasional. Nah, kalau yang case control sebenarnya untuk cohort juga observer dan ini selection juga kadang bisa terjadi gitu. Atau kalau recall bias pada cohort juga bisa kalau ngambilnya data yang retrospektif gitu ya. Itu juga sama. Nah, observer tadi recall bias adalah bias. Bias itu ya ketidakakuratan gitu ya, ketidakakuratan informasi yang diakibatkan oleh kegagalan merecall gitu ya, kegagalan dalam mengingat. Hanya disebut recall bias. Kalau observer bias itu adalah dalam pengumpulan data exposure, ya merekam data exposure, itu bisa dipengaruhi dari investigator knowledge dan individual disease status ya tadi ya. Observernya bisa mempengaruhi. Kemudian tadi sudah saya bahas ya. Kemudian kita lanjutkan bias yang ketiga adalah selection bias ya. Karena studi case control ini pilihan kontrolnya itu terbatas ya seperti tadi trikinya di dalam menentukan kontrol ya itu sering peneliti itu nggak punya pilihan ya sehingga adanya itu ya sudah diambil seperti itu ya. Nah kadang oleh karena itu menimbulkan non comparability between case and control gitu ya. Jadi kadang jumlah kasus dan kontrolnya kadang nggak sama. Atau kasus dan kontrolnya mungkin karakteristiknya beda. Ya, karakteristik respondennya itu bisa beda. Nah, itu menimbulkan masalah. Nah, yang namanya selection bias itu terjadi ketika kasus maupun kontrol itu dimasukkan atau bahkan dikeluarkan dari suatu studi karena beberapa karakteristik ya yang mereka miliki, di mana karakteristik itu berkaitan dengan exposure atau faktor risiko yang sedang dievaluasi. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh yang dimaksud dengan selection bias. Jadi, kita tidak bisa melakukan atau ya, kalau idealnya kan dirandomisasi ya, acak ya. Jadi, kita terpaksa memilih gitu ya. Intinya seperti itu. Ya karena ada karakteristik tertentu gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ya misalnya apa ya? Misalnya orang minum obat. Nah, minum obat harusnya karena dia minum obat yang lain itu di-exclude, tapi kadang nggak bisa di-exclude karena misalnya nggak ada pasien yang lain, misalnya seperti itu. Itu kadang terjadi, ya. Oleh karena itu dalam case control study ini sumber bias harus diwaspadai dan harus ada solusinya ya, tapi harus dilihat case by case-nya ya seperti itu. Nah ini untuk slide terakhir adalah keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungan dengan cost studi case control ini yang jelas cost efektif ya, biayanya rendah karena recall ya, maksudnya karena retrospektif ya, jadi relatif lebih murah gitu dibanding dengan cohort. Case control studies are retrospective and case are identified at the beginning of the study. Oleh karena itu nggak perlu follow up yang lama. Ya, karena pasiennya ditemui langsung dapat data exposure maupun outcome-nya. Ya. Efisien for the study of disease with long latency period ya. Efisien untuk studi yang jangka panjang. Kenapa? Karena outcome-nya udah terjadi. Kita tinggal melihat belakangnya seperti apa.
Kemudian efisien juga untuk penyakit-penyakit yang jarang. Ya, karena penyakit jarang, misalnya kohort, penyakitnya jarang terjadi. Kita udah nunggu ternyata nggak ada yang mengalami karena penyakitnya jarang terjadi. Kalau case control kan enak, tinggal ketemu pasien yang terjadi meskipun rare kan udah ketemu gitu. Jadi tinggal dicari pembandingnya, kemudian kita trace back ke belakang seperti itu. Kemudian baik untuk mengevaluasi multiple exposure ya. Jadi seperti saya bilang waktu kasus talidomid pertama kali nggak tahu kalau penyebabnya itu talidomid ya. Oleh karena itu peneliti harus mengeksplor semua faktor resiko yang mungkin mempengaruhi. Baru dianalisis satu persatu, dihitung OR-nya satu persatu, baru ketahuan OR-nya yang paling besar mana. Baru ditentukan bahwa faktor resikonya ternyata yang paling besar disebabkan oleh talidomid. Sehingga didapatkan dari studi case control itu atau ditetapkan penyebab fokomelia adalah talidomid. Nah, itu idealnya pakai yang case control study itu. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya adalah rentan terhadap bias. Ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian case control study terbatas pada satu outcome. Kalau cohort kan bisa banyak outcome ya karena kebalikan itu tadi. Unable to estimate incidence rates of disease ya, kecuali population base ya. Kemudian poor choice for the study of rare exposure. Ya kalau exposure-nya rare ya kebalikan cohort ya. Ternyata nggak ada yang pakai. Misalnya kita punya hipotesis bahwa penyakit ini disebabkan oleh penyebab A. Ternyata penyebab A itu jarang yang dapat atau yang menggunakan. Ya kita nggak pas kalau pakai itu. Kemudian the temporal sequence between exposure and disease may be difficult to determine kalau pakai yang prevalence tadi. Ya, kalau pengaruh waktu, temporal sequence between exposure and disease may be difficult. Jadi seberapa besar sih pengaruh waktu, seberapa banyak sih paparan itu harus menimbulkan outcome itu kadang susah untuk di follow untuk di trace back karena yaitu ada recall bias itu tadi. Nah, itu adalah studi case control ya, yang merupakan studi observasional analitik yang lain. Seperti itu. Nah, seperti itu nanti silahkan kalau ada yang belum jelas kita lanjutkan dengan diskusi atau nanti ditulis pada di grup ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.